Halo semuanya, selamat sore. Balik lagi bareng gua, Ben Ramadhani. Ya elah, motornya mati dong. Jadi akhirnya gua sekarang mau review tentang per klep yang gue pakai di Saritem. Gua akan menceritakan full dari impresi gue terhadap per klep ini, terus juga gue mau kasih kelebihan dan kekurangannya, terus sama nanti konklusinya aja. Jadi rangkuman akhirnya kayak gimana gitu loh. Worth it gak sih ini per dipakai untuk di motor Satria FU kalian gitu, standar maupun nggak standar gitu ya. Jadi gue akan menyebutkan spek-spek tentang sektor di daerah kopling yang gue pakai sekarang. Jadi contohnya kayak kabel koplingnya gue pakai Supra Double X, terus kampas kopling gue pakai Suzuki Thunder 125 yang ori, terus juga plat kopling standar. Habis itu rumah kopling gue pakai yang standar juga, tapi rumah koplingnya itu dibolong-bolongin supaya sirkulasi olinya jadi lebih lancar. Terus yang terakhir itu ada per kopling cuy. Nah, per kopling ini gue pakai punyanya BRT. Akhirnya kan gue sebut juga nih per koplingnya nih. Di video sebelumnya soalnya gue nggak berani nyebutin karena ya gue baru pertama kali pakai per ini, dan balik lagi gue nggak mau berimpresi lebih terhadap per kopling yang baru gue pakai saat itu gitu loh. Jadi gimana sih kayak pemakaian per kopling BRT di motor harian yang udah dimodifikasi, yang udah di bore up. Menurut gue per kopling BRT yang gue pakai sekarang ini cukup ngebantu performa sih, cukup ngebantu ngedongkrak performa mesinnya Saritem ya. Jadi kayak beda gitu loh ketika gue pakai per smash. Dulu kan gue pakai per smash nih. Nah jadi buat kalian yang baru gabung mungkin nggak tahu spek kopling gue yang dulu itu, gue pakai per kopling smash yang dimana harus dibubut dulu di rumah koplingnya. Nah sekarang gue pakai per khusus Satria FU yang dimana per racingnya BRT. Jadi per kopling racing ini lebih apa ya, lebih speknya itu jauh ketimbang per kopling smash cuy. Kalau smash itu kan diperuntukannya untuk harian, yang bener-bener ya motor lu harian aja gitu loh, nggak dipakai buat kayak kebut-kebutan. Nah kalau per kopling BRT yang gue pakai sekarang ini itu bener-bener performance-nya jauh sih, jauh ketimbang sama yang per kopling smash dulu yang pernah gue pakai gitu. Terus untuk feel dari koplingnya ini dari jarak main kopling gitu ya, itu udah pasti lebih keras, tapi itu bisa diakalin cuy. Maksudnya diakalin dengan si ini nih, kabel koplingnya itu dikasih pelumas di dalamnya, jadi lebih agak sedikit enteng ketimbang kalau misalkan nggak dipakein pelumas kayak gitu. Nah kalau misalkan seandainya ditanya, bang pakai per kopling BRT nyentak nggak? Ya udah pasti nyentak cuy. Gue jujur, gue ganti per kopling BRT ini gue butuh adaptasi sekitar waktunya itu semingguan deh kalau nggak salah. Tapi adaptasinya itu bukan adaptasi gue jalan ya, maksudnya gue adaptasi ketika motor ini mau start gitu loh. Jadi ketika mau lepas, nah itu gue adaptasi di situ. Dan pertama kali gue bawa itu susah banget sih. Lebih kayak takut motornya terbalik. Soalnya pernya bener-bener segigit itu. Per kopling gue yang tadinya pakai smash itu kan agak sedikit lembek. Terus untuk slip nggak slip ya agak sedikit slip. Beda dengan per kopling BRT ini. Jadi per kopling BRT ini performance-nya bener-bener kayak motor balap pada umumnya cuy. Diganti giginya ya ngangkat gitu loh kalau misalkan start dari gigi 1 gitu. Terus dari sektor performance per ini bener-bener gila sih di RPM atasnya. Jadi sentakannya itu bener-bener di RPM atas ya nggak ada
nggak ada berubah gitu loh, bener-bener konsisten. Udah gitu kalau dipakai clutchless, nih contohnya gue kayak ngoper gigi nggak pakai kopling, itu masih enak, nggak yang keras-keras banget. Terus kalau mau downshift nggak pakai kopling juga bisa. Nih contohnya kayak gini, gue nurunin gigi 6 ke gigi 5 tanpa menggunakan kopling sama sekali. Nah itu masih enteng cuy. Nah apa jadinya kalau misalkan per kopling ini naikin gigi di RPM tinggi pakai kopling, itu sentakannya jauh lebih parah sih menurut gue. Jadi gue udah ngetes clutchless sama nggak clutchless gitu ya. Jadi gue ganti gigi di RPM 14.000 pakai kopling dan nggak pakai kopling. Itu menurut gue kalau pakai kopling malah lebih malah lebih bahaya sih, karena motor udah pasti ngangkat-ngangkat, udah jelas. Nah ketika nggak pakai kopling clutchless, itu motor lebih gampang dikendaliin dan juga delay RPM-nya itu nggak terlalu jauh. Jadi misalkan kayak gua ganti gigi dari 3 ke 4, nah gua tanpa menggunakan kopling di RPM 14.000, itu delay si jarum RPM ini itu nggak jauh-jauh banget gitu loh. Jadi kayak 14.000 ngurangnya cuman ke 12.000 kayak gitu, atau enggak ke 11.500. Nah terus selanjutnya gue pengen jelasin ke kalian kekurangan dari per kopling ini. Jadi per kopling ini gue udah pakai 6 bulan. Ini gue jujur ya, gue mengalami perubahan di jarak main kopling nih. Jadi ketika motor gue dingin, itu jarak koplingnya normal. Nah ketika motor gue udah dipakai agak jauh, yang lumayan bikin panas mesin motor, itu jaraknya agak sedikit kurang cuy. Jadi kayak nih, ini tuh agak sedikit jarak. Sedangkan gue setel kopling itu selalu panjang. Nah gue nggak tahu kenapa. Mungkin ya karena emang ini per kopling racing yang umurnya terkenal nggak begitu lama, jadinya ya mungkin ada gap di sini nih. Tapi untuk performance ini masih konsisten sih. Ketika diganti oli baru dia masih tetap bekerja dengan baik. Yang jadi permasalahan hanya jarak main koplingnya. Ketika motor udah mulai panas itu agak sedikit lebih pendek gitu cuy. Untuk gejala slip, menurut gua nggak ada gejala slip di kopling BRT yang gue pakai sekarang. Jadi masih enak pergantian giginya tanpa ada slip-slip di RPM tinggi gitu cuy. Terus minus di poin kedua adalah harganya cuy. Harganya lumayan per BRT. Oh ya by the way, per gue nggak diganjel-ganjel ring. Ini bener-bener per semuanya murni standar, nggak ada yang dibubut juga. Dibubut ada di rumah koplingnya, cuman dibolong-bolongin supaya sirkulasinya lancar, sirkulasi olinya itu. Kalau untuk wili-wili udah jelas ini motor gampang banget wilinya. Gue pakai gigi 2 aja motor ini bisa wili panjang banget. Naik 2 ke 3 pun kadang-kadang juga masih wili. Kalau misalkan gue ngoper di RPM tinggi dan menggunakan kopling, itu juga masih kadang-kadang wili. Sentakan-sentakannya ya bukan main sih, emang per kopling racing tuh luar biasa sih. Yang jadi fokus gue adalah gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka banget gitu loh ganti per kopling yang racing, karena yang racing itu kebetulan terkenal banget dengan umurnya yang pendek. Sebenarnya apapun sih yang part-part racing itu pasti umurnya pendek gitu loh. Nah maka dari itu gue kenapa nggak mau bongkar per kopling gue dalam jangka waktu yang dekat, ya karena ini gitu loh. Gue mesti riset dulu per kopling BRT yang gue pakai sekarang selama kurang lebih 6 bulan gitu. Jadi gue nggak mau kasih informasi salah tentang per kopling apa yang sekarang gue pakai ke kalian gitu cuy. Soalnya ya balik lagi, informasi ini penting menurut gue, apalagi buat dijadiin rekomendasi untuk motor harian yang udah dimodifikasi cuy. Nah lanjut ke rangkumannya nih. Jadi rangkumannya ini adalah, ini per kopling sebenarnya worth it nggak sih dibeli gitu? Menurut gua per BRT yang sekarang gue pakai ini itu rekomendasi banget untuk kalian pakai. Walaupun harganya agak sedikit mahal, tapi ya menurut gua ini emang enak sih performance-nya. Di jangka waktu 6 bulan pun performance-nya masih konsisten. Minusnya cuman ada di jarak main kopling ketika motor lagi panas. Ya udah sih cuman segitu aja menurut gua.
worth it sih untuk dibeli. Kalau misalkan motor kalian udah porting, udah mesinnya udah dioprek, main camshaft gitu, ya ini worth it banget untuk dicoba. Oh ya, sama satu lagi yang harus gue ingetin ke kalian, kalau udah ganti per kopling racing, ganti olinya nggak boleh telat cuy. Ini nggak bosen-bosen gue ingetin ke kalian kalau part racing itu butuh dongkrak oli yang bagus, terus juga rutin ganti olinya supaya performance-nya tetap konsisten gitu cuy. Jadi penting juga tuh ganti oli. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Gue sangat minta maaf banget nih kalau misalkan gue merahasiakan parts dari Saritem. Tujuannya yaitu hanya untuk riset supaya gue nggak salah kasih informasi ke kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video gue. Gue Bani Ramadhani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.